Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali ya secara online. Hari ini adalah pekan ke-14 ya. Ke-14 atau pertemuan terakhir dari mata kuliah sistem operasi ya. Oke, baik, langsung saja saya akan menampilkan topik yang akan kita bicarakan hari ini ya. Saya akan tampilkan slide presentasi untuk hari ini. Oke, jadi hari ini yang akan kita bicarakan ya masih mengenai atau berhubungan dengan file system ya. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai implementasi file system ya atau file system implementation ya. Oke, sebelum saya mulai ke materi, seperti biasa silakan untuk mengisi daftar hadir langsung melalui aplikasi IPB Mobile. Pada pertemuan ke-14 di situ sudah dibuatkan entry-nya ya untuk pertemuan ke-14 dengan topik implementasi file system. Silakan untuk mengisi daftar hadir tersebut. Lalu ketika materi ini disampaikan, jikalau ada pertanyaan ya atau sesuatu yang belum dipahami atau sesuatu yang sekiranya saya salah gitu ya, silakan bisa langsung menyampaikan ya pada saat nanti saya menyampaikan materi. Jadi silakan untuk diinterupsi saja jika ada yang perlu diklarifikasi ya. Baik, oke, jadi ini adalah topik terakhir ya dari mata kuliah sistem operasi, yakni tentang sistem file ya atau file system implementation ya. Nah, meskipun judulnya kelihatan seperti aspek teknisnya detail ya, tetapi sebetulnya yang akan kita lihat hanya aspek-aspek generiknya atau aspek-aspek umumnya saja ya. Detailnya tidak kita bahas secara mendalam ya. Jadi masalah implementasi file system ini hanya kita bahas ya secara umum saja ya atau dasar-dasarnya ya, tetapi detailnya mungkin tidak akan kita bahas banyak ya. Nah, kita ingat kembali ya apa itu file system ya. Jadi kemarin sudah kita diskusikan ya bahwa salah satu fitur ya atau salah satu fasilitas di dalam sistem operasi yang mungkin ya atau kemungkinan besar paling banyak dipakai adalah file system ini ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sistem operasi, mau itu apa gitu ya, Windows ya, atau Linux ya, atau yang lain, Mac OS ya, maka seringnya kita bekerja dengan file, gitu ya. Membuat file, membuka file, mengcopy ya, menghapus, mengganti nama, gitu ya. Pasti kita bekerja dengan file ya. Ketika kita mengetik ya misalnya di Microsoft Word, maka Microsoft Word akan membuatkan file untuk dokumen kita gitu ya. Ketika kita membuat program ya, apakah itu program untuk aplikasi desktop ya atau aplikasi berbasis web, kita juga membuat source code dalam bentuk file. Nanti setelah kalau misalnya kita pakai compiler, setelah di-compile jadi executable file, dia juga file. Jadi file ini ibaratnya apa ya, hal paling penting ya, bukan paling penting juga, yang lain juga penting ya, seperti manajemen proses, manajemen memori, yaitu adalah komponen-komponen penting dari sistem operasi. Tapi yang paling nampak gitu ya, yang paling nampak dan berasa gitu ya, kita pakai adalah file system ini ya. Nah, dengan file system ya kita mudah gitu ya untuk menggunakan storage ya, menggunakan perangkat storage. Kita punya hard disk, punya SSD ya, atau punya flash drive ya, atau flash disk. Kita tidak usah pusing bagaimana struktur dari hard drive atau hard disk, gimana struktur dari SSD, gimana struktur dari flash disk ya. Ketika kita ingin menyimpan file ya,
gunakan fasilitas operating system yang namanya file system ini. Jadi tinggal kalau kita pakai Windows Explorer di Windows gitu ya, tinggal klik kanan ya, misalnya mau bikin text file, tinggal klik kanan new text file gitu ya. Nanti urusan bagaimana file kita ditaruh di hard disk ya, itu adalah urusan subsistemnya file system yang ada di sistem operasi. Dia ditaruh di track sektor berapa, silinder berapa gitu ya, itu urusan file system ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bahas, tapi ini tidak semuanya ya. Sebagian dilewat gitu ya. Jadi ini nanti diharapkan sesuai dengan poin-poin yang ada di kontrak perkuliahan ya, hal-hal yang kita bahas ya. Nah, mungkin itu juga tidak bisa kita bahas semua karena waktu yang terbatas. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang Anda semua nanti mohon bisa mempelajarinya secara mandiri. Oke. Ini tujuan yang ingin dicapai ya dari aktivitas pembelajaran pekan ke-14 ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya mengenai file system ya. Dalam hal ini adalah file system structure ya, atau struktur file system ya. Nah, kita memandang file ya itu apa gitu ya? Kita memandang file sebagai storage unit ya, atau satuan penyimpanan ya. Jadi satuan penyimpanan dalam komputer ya, kita menyebutnya sebagai file ya. Jadi kalau kita mau menyimpan sesuatu, maka sesuatu itu harus berupa file. Nah, file ini sifatnya logical ya. Nah, lalu setiap file ini ya bisa kita pandang sebagai kumpulan dari informasi yang saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Maksudnya adalah kalau kita bikin file ya, maka konten dari file tersebut pasti ada relasi dong ya antara satu bagian dengan bagian lainnya ya. Jadi kalau kita membuat tulisan dalam sebuah file Microsoft Word katakanlah ya, maka isi ya tulisan atau isi dari file Microsoft Word kita pasti berkaitan gitu ya antara satu bagian dengan bagian lainnya ya. Nah, lalu file system adanya di mana ya? Nah, ingat ya, file system itu adalah seperti modul gitu lah ya, seperti modul atau subsystem yang adanya di operating system ya, yang dikelola oleh operating system ya. Nah, file system ini adanya di secondary storage ya. Jadi ketika kita mau menggunakan ya secondary storage, contohnya hard disk ya, maka secondary storage tersebut harus diinstal dulu gitu ya, file system ya. Tentunya setelah melalui tahapan yang kita diskusikan kemarin, seperti proses physical formatting dulu gitu ya. Jadi si storage-nya itu diformat dulu ya, sehingga terbentuk sektor gitu ya, terbentuk track, sektor dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah itu barulah dilakukan logical formatting ya, pemformatan secara logical ya, di mana di situ dibuat representasi logiknya dalam blok-blok gitu ya. Nah, logical formatting ini dilakukan pada saat kita menginstal file system. Nah, jadi file system ini adanya di secondary storage ya. Nah, lalu meskipun ya ada juga file system khusus ya yang adanya itu di primary storage seperti RAM gitu ya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya atau sebelumnya lagi gitu ya, kita pernah melihat ada yang namanya RAM FS gitu ya, RAM file system ya. Jadi RAM FS ini file system ya untuk memanage file ya, tetapi file ini adanya di RAM, tentunya karena RAM sifatnya volatile ya. Ketika tidak ada pasokan listrik terhadap RAM ya udah hilang gitu ya file. Nah, ada juga TEM-FS gitu ya. Nah, ya kenapa harus ada RAM-FS ya? Ya agar kita bisa menyimpan file yang ingin diakses dengan cepat ya, tetapi sifatnya temporer ya. Nah, jadi ini file system ya. Jadi file system itu yang dilakukan adalah ya memberikan interface ya antar muka ke storage ya, lalu melakukan pemetaan dari logical ke physical ya.
kenapa harus ada pemetaan logikal ke fisikal? Biasanya hal ini dilakukan untuk memudahkan ya dalam mengakses storage itu gitu ya. Jadi ini mirip ketika kita bicara RAM kemarin ya. Jadi kalau misalnya tidak ada file system ya, maka ketika kita ingin naruh data ke hard disk katakanlah ya, maka kita harus tahu gitu ya posisi naruh datanya itu ada di sebelah mana gitu ya. Harus ditaruh di silinder berapa gitu ya, lalu di track nomor berapa ya, lalu di sektor nomor berapa ya. Nah lalu berikutnya harus ditaruh di sektor nomor berapa, berikutnya harus ditaruh di sektor nomor berapa. Nah, tentunya ini pasti menyulitkan ya, maka perlu ada file system ya. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan poin yang kedua ini ya. Jadi file system ini menyediakan akses ya yang efisien dan mudah gitu ya ke secondary storage atau ke disk ya, yang dengannya kita bisa menyimpan data ya dengan mudah dan efisien tadi. Efisien ini maknanya kita tidak dipusingkan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita ketahui gitu ya. Jadi bisa cepat menyimpan data, bisa cepat mencari data ya dan sebagainya. Nah, lalu untuk file system ini ya, sedikit detailnya kemarin ini juga sudah dibahas bahwa ketika kita mengakses data baik itu membaca ataupun menulis ya, maka satuan data yang ditulis dalam satuan blok gitu ya. Blok ini nanti dipetakan ke sektor-sektor kalau misalnya kita pakai hard disk gitu ya. Nah, kalau pakai SSD maka tidak ada istilah sektor ya. Nanti kalau Anda lihat ada yang namanya page gitu ya. Nah, ukuran blok ini biasanya paling kecil adalah 512 byte gitu ya. Meskipun kita lihat di sebelumnya ukuran blok ini bisa kita atur ketika melakukan formatting. Jadi bisa saja satu sektor atau satu blok ini ukurannya maksimum sampai 4 kilobyte ya. Nah, nanti ketika kita menyimpan file ya, maka seringkali kalau filenya itu besar, kita akan melibatkan banyak blok gitu ya. Jadi kalau filenya kecil, ya misalnya satu bloknya 500 byte, 512 byte, file kita cuma 2 byte katakanlah ya. Nah, maka tentunya satu blok cukup ya. Tapi kalau misalnya file kita ukurannya 1 megabyte, tentunya ini pasti lebih dari satu blok gitu ya. Nah, karena lebih dari satu blok ya filenya, maka ya informasi tentang file kita ada di blok mana saja harus dicatat gitu ya. Nah, dicatatnya nanti di suatu blok khusus ya. Jadi dia blok juga namanya file control block gitu ya. Nah, jadi file control block ini adalah struktur ya, struktur data gitu ya, atau struktur penyimpanan ya yang berisi mengenai informasi tentang suatu file. Informasi tentang suatu file termasuk ukuran filenya gitu ya, lalu aksesnya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, lalu salah satu komponen yang penting di dalam file system adalah device driver. Ya. Nah, device driver ini yang tahu ya bagaimana cara mengakses physical device. Ya. Jadi cara akses physical device ini didefinisikan di dalam device drivers. Nah, file system ini adalah subsistem yang sangat kompleks. Nah, biasanya di dalam desain suatu sistem yang kompleks ya, maka seringkali ya sistem yang kompleks ini tidak dirancang dalam satu blok tunggal gitu ya, atau sering disebut sebagai monolit gitu ya. Nah, tetapi biasanya ya sistem yang kompleks ini dipecah-pecah menjadi beberapa layers gitu ya, atau beberapa lapisan. Nah, ini seringkali kita temukan model-model sistem yang seperti ini ya. Contoh kalau di jaringan gitu ya, kalau kita mengakses internet ya, maka sudah pasti ya kita ya menggunakan protokol ya, atau hampir semuanya lah ya menggunakan protokol yang umum yakni TCP/IP ya. Nah, TCP/IP ini kan kompleks ya, cara kerjanya sangat kompleks ya, sehingga protokol untuk jaringan apalagi internet tidak mungkin dibuat dalam satu blok
sistem ya, tetapi dibuat berlayer-layer ya. Jadi ada yang namanya layer sistem yang berupa referensi ya, layer ISO, lalu ada yang yang kita pakai ya, TCP/IP ya, yang isinya 4 layer ya. Nah, dalam file system ya, secara umum kira-kira layer apa saja yang ada gitu ya. Jadi semua ini adalah file system ya, sistem ya, yang ini semua adalah file system, di mana file system ini diimplementasikan dalam bentuk sub-subsistem yang sifatnya berlapis atau layer gitu ya. Layer yang paling bawah adalah layer devices ya. Nah, layer yang atas menggunakan layanan yang ada menggunakan layanan layer yang ada di bawahnya ya. Jadi di atasnya devices ada I/O control, di atasnya I/O control ada basic file system ya. Lalu di atasnya basic file system ada file organization module ya. Di atasnya file organization module ada logical file system, di atasnya logical file system ada application programs ya. Jadi tugas layer yang bawah adalah menyediakan layanan bagi layer atasnya. Jadi devices menyediakan layanan bagi I/O control, I/O control menyediakan layanan bagi basic file system. Basic file system memberikan layanan bagi file organization module memberikan layanan bagi logical file system, dan logical file system memberikan layanan bagi application programs ya. Semakin atas ya, semakin semakin mudah digunakan ya, semakin bawah semakin kompleks ya. Nah, jadi tujuan membuat layer-layer seperti ini ya banyak ya. Salah satunya adalah untuk menyederhanakan ya terhadap sesuatu, dalam hal ini menyederhanakan dalam mengakses device ya. Jadi device ini bisa hard disk gitu ya, bisa SSD ya, ataupun media penyimpanan yang lain ya. Nah, lalu apa penjelasan bagi setiap layer ini? Penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Nah, dimulai dari yang paling bawah setelah device. Di atasnya device ada I/O control ya. Nah, I/O control ini isinya adalah device drivers ya. Nah, I/O control ini isinya adalah device drivers ya. Nah, jadi apa tugas device drivers ini ya? Jadi dia mengelola perangkat-perangkat I/O ya, dan mengelola perangkat-perangkat I/O yang ada pada I/O control tadi ya, pada layer I/O control. Nah, sebagai ilustrasi yang dilakukan oleh device drivers adalah dia menerima perintah ya. Misalnya perintahnya adalah ya baca ya drive nomor 1 ya, silinder nomor 72, track nomor 2, sektor nomor 10. Lalu hasil pembacaannya dimasukkan ke dalam memori pada alamat 1060 ya. Nah, perintah ini nanti diterjemahkan ya menjadi low level hardware specific, menjadi perintah hardware yang sifatnya level rendah gitu ya. Nah, ini sudah spesifik per device ya. Jadi perintahnya hard disk dengan perintahnya SSD ya mungkin akan beda gitu ya, perintah low levelnya gitu ya. Lalu perintahnya mungkin bisa jadi perintah hard disk satu dengan hard disk yang lain komennya bisa jadi beda gitu ya, tergantung jenisnya bagaimana gitu ya. Nah, lalu di atasnya device driver ya adalah basic file system. Basic file system ini dia menerima perintah ya, misalnya ambil blok nomor 123. Nah, ini jadi input bagi basic file system ini lebih sederhana ya dibandingkan input bagi yang device driver. Kalau device driver kan cukup detail ya, disebutkan yang kita akses itu drive nomor berapa, silinder nomor berapa, track nomor berapa, sektor nomor berapa, lalu hasilnya dibaca kemana ya, dipindah kemana. Nah, kalau di basic file system kita cukup menyebutkan ya, saya mau mengakses blok nomor 123. Nah, nanti yang akan menerjemahkan blok nomor 123 ini ada di drive nomor berapa, silinder nomor berapa dan sebagainya adalah basic file system ini ya. Nah, selain dia bertugas untuk menerjemahkan dari
alamat yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks ya, misalnya nomor blok ke alamat berupa nomor drive, nomor silinder, track dan sektor ya, maka basic file system ini juga bertugas untuk ya mengelola buffer and cache ya, buffer dan cache. Nah, jadi di sini ada ruang penyimpanan sementara yang disebut sebagai buffer dan cache ya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah buffer ini kalau kita baca data dari disk ya, maka data itu pasti harus ditaruh dulu ya di memori ya. Baik itu membaca atau menulis. Kalau menulis kita baca dari disk hasil tulisannya kalau kita mau menulis ya, maka yang ingin ditulis ditaruh dulu di memori. Nah, habis itu nanti dari memori dituliskan ke disk. Kalau kita mau membaca hasil data yang dibaca ditaruh di memori ya, baru setelah itu kita olah berikutnya ya. Nah, tempat untuk menyimpan data-data yang akan ditulis atau data-data yang hasil dibaca dari disk, nah ini adalah buffers ya. Jadi buffers ini menyimpan data transit gitu ya, transit antara disk ya dan prosesor. Jadi prosesor pada saat butuh data dari disk, maka memori datanya harus transit ke buffer dulu, tidak bisa langsung dibaca. Ya. Nah, lalu bedanya apa dengan cache? Nah, kalau cache ini ya tujuannya adalah untuk mempercepat akses terhadap data ya. Nah, jadi data-data yang sekiranya sering diakses maka bisa ditaruh di cache ya, sehingga ketika data itu mau diakses lagi kita tidak harus membaca dari secondary storage lagi, karena kita tahu bahwa secondary storage ini lama aksesnya gitu ya, sehingga bisa ditaruh di cache ya. Nah, berikutnya komponen layer dari file system adalah di atasnya basic file system ada file organization module ya. Nah, file organization module ini ya dia sudah mengenal yang namanya file ya. Kalau basic file system taunya blok-blok aja, blok nomor berapa gitu ya. Kalau file organization module dia sudah bisa mengenal bahasa yang lebih tinggi lagi ya. Jadi dia sudah mengenal file ya. Nah, selain bisa mengenal file ya, dia juga sudah atau mengetahui juga mengenai file tersebut posisinya ada di logical block nomor berapa saja ya, karena nanti ini untuk diberikan perintahnya ke basic file system ya. Jadi di dalamnya dia mengetahui bahwa suatu file itu ada di blok nomor berapa saja, di mana blok-blok ini diberi nomor dari 0 sampai dengan n atau dari 1 sampai dengan n. Nah, lalu tugas dari file organization module ini selain ya mengenal tentang file ya dan mengetahui posisi bloknya ada di mana saja ya, maka tugas yang lainnya adalah mengelola free space ya. Jadi dia harus tahu ya blok-blok yang kosong ya itu posisinya ada di mana saja. Nah, ini dikelola oleh file organization module. Lalu yang kedua adalah dia juga harus mengelola alokasi disk. Nah, ini nanti kita lihat ya mengenai teknik pengalokasian disk dan teknik pengelolaan ruang kosong atau free space. Nah, lalu di atasnya basic file system ya. Di atasnya file organization module ada logical file system ya. Nah, logical file system ini tugasnya adalah mengelola metadata ya, metadata dari file ya. Nah, jadi file tanpa metadata tidak ada artinya ya. Hanya seperti data-data yang berserakan ya di secondary storage ya. Nah, tapi ya dengan adanya metadata maka blok-blok yang tadi tersimpan di secondary storage ini bisa dirangkai. Nah, rangkaian blok-blok ini bermakna file tadi, sebuah file ya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi logical file system ini tugasnya mengelola metadata ya. Nah, tugas dari logical file system selain mengelola metadata, dia adalah tugasnya menerjemahkan ya nama file menjadi nomor ya atau file number ya. Lalu menjadi file handle dan juga mengetahui ya atau mencatat lokasi ya dengan menyimpan yang namanya file control blocks ya.
Jadi mencatat file control blocks. Nah, di sini nanti kita lihat apa itu file control blocks ya. Kalau di sistem operasi Unix atau Linux ya, file control blocks ini sering atau dinamakan sebagai inodes. Nah, logical file system juga bertugas untuk melakukan manajemen directory ya. Kita kemarin sudah lihat mengenai bagaimana organisasi directory, mulai dari yang paling sederhana ya, yang cuma single level, two level dan seterusnya. Lalu juga melakukan protection ya. Nah, tadi ini penegasan kembali mengenai layering ya. Layering ini kegunaannya adalah menurunkan kompleksitas ya. Jadi kita bisa menyembunyikan ya sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana ya. Ini mirip-mirip seperti abstraksi ya. Nah, kemudian berikutnya juga untuk mengurangi redundancy ya, untuk mengurangi redundancy ya. Jadi artinya layer yang sama ya boleh jadi digunakan oleh ya beberapa layer yang berbeda di atasnya gitu ya. Jadi dengan layering ini bisa mengurangi redundancy. Tanpa layering maka bisa jadi satu modul yang sama persis ya harus diimplementasikan berkali-kali ya. Tapi dengan layering ini satu modul ketika ingin digunakan oleh beberapa layer di atasnya, nah itu memungkinkan ya. Nah, dengan adanya sistem layering seperti ini ya, maka dimungkinkan suatu sistem operasi gitu ya punya banyak atau mendukung banyak file system ya. Misal di Linux gitu ya, dia banyak mendukung file system, banyak sekali ya file system yang didukung oleh Linux ya. Contohnya kalau kita mau baca storage-nya berupa CD-ROM, maka file systemnya ada sendiri namanya ISO 9660 ya. Kalau dia sistem operasinya Unix, dia ada sistem operasinya sendiri UMS ya atau FFS. Kalau dia harus baca Windows, maka dia mendukung juga FAT gitu ya, FAT32, NTFS dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan adanya layers ini ya, maka dalam satu sistem operasi ya, kita bisa mendukung banyak file system ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai file system implementation ya. Di sini kita akan coba lihat sedikit lebih detail ya tentang bagaimana file system diimplementasikan. Jadi apa yang terjadi sih gitu ya ketika kita buka file ya, lalu membaca isi dari file tersebut, sebetulnya apa yang dilakukan oleh file system ya. Tapi di sini cukup kita lihat secara umum saja ya. Nah, pada saat kita panggil system call ya untuk mengakses file ya, maka yang terjadi ya si file system akan membuat struktur-struktur data ya, akan membuat struktur-struktur data berikut isinya ya. Struktur data ini ada yang on disk ya, ada yang in memory ya. Nah, jadi pada saat kita open file ya, maka si file system ini ya secara otomatis akan bikin struktur-struktur data. Struktur datanya ya ada yang on disk dan ada yang in memory structure ya. Nah, sebetulnya sih bukan pada saat kita membuka file saja ya, tetapi ketika file tersebut disimpan ya, maka struktur data yang on disk ini sebetulnya sudah ada gitu ya, sudah ada di secondary storage. Nah, tapi pada saat file tersebut mau dibaca ya, maka yang struktur data on disk ini ya harus ya di copy ya sebagian ya ke memori ya. Nah, pertanyaannya apa saja hal yang ada di disk ya atau struktur data on disk ya. Nah, struktur data yang on disk ini ya, yang pertama ada yang namanya boot control block ya. Nah, jadi ini adalah suatu blok, ingat ya. Jadi unit terkecil
ya yang dipakai untuk mengakses ya storage, secondary storage, unit terkecil, ya, unit penyimpanan terkecil dari secondary storage namanya adalah blok. Ukurannya tadi ya 512 byte atau bisa juga 4 kilobyte ya. Nah, di sini ada blok khusus ya yang namanya boot control block ya. Nah, boot control block ini adalah berisi informasi yang diperlukan oleh sistem ya agar sistem tersebut bisa booting gitu ya dari volume tersebut gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan hard disk ya agar bisa booting di mana di hard disk tersebut ada sistem operasinya, maka di dalamnya harus ada ini boot control block ya. Nah, jadi kalau kita ingin agar ya atau kita ingin menginstal sistem operasi ke suatu hard disk ya, partisi dalam hard disk tersebut, maka di dalam partisi hard disk tersebut harus ada boot control blocknya. Kalau tidak ada, dia tidak bisa booting. Ya. Nah, biasanya boot control block ini posisinya merupakan blok paling awal, ya, blok pertama dari suatu volume. Ya. Jadi di sini ingat lagi ya istilah volume. Ya. Nah, apa itu volume? Ya, volume itu kan partisi yang di dalamnya diinstal file system, dikasih nama volume ya. Nah, satu hard disk bisa jadi satu volume, artinya semua kapasitas hard disk dipakai untuk satu partisi, atau bisa juga satu hard disk dipecah-pecah menjadi beberapa partisi, dan setiap partisi punya file system sendiri-sendiri. Berarti setiap partisi dia volume sendiri. Ya. Nah, volume yang ingin bisa dipakai untuk booting, yang di dalamnya ada sistem operasi, maka volume tersebut di dalamnya harus berisi boot control block, di mana boot control block ini merupakan blok first block pertama. Nah, kemudian struktur data on disk kedua yang dibutuhkan adalah volume control block atau disebut juga sebagai super block. Nah, ini juga blok juga gitu ya. Namanya sering disebut juga sebagai super block atau master file table ya. Nah, apa isi dari volume control block? Isinya adalah jumlah blok yang ada di dalam volume tersebut, totalnya ada berapa ya. Lalu jumlah blok yang masih kosong ada berapa ya. Lalu ukuran bloknya berapa ya. Jadi bloknya ukurannya berapa? Apakah 512 byte atau 4 kilobyte ya. Lalu free block pointers. Jadi tadi kan sudah dicatat ya free blocknya ada berapa unit. Lalu harus diketahui juga yang kosong itu ada di posisi mana saja. Nah, ini ditunjuk oleh free block pointers ya. Nah, lalu yang ketiga adalah struktur directory structure ya. Nah, kan kemarin kita tahu bahwa file-file ini agar lebih rapi gitu ya, agar lebih baik pengorganisasiannya, file-file ini disimpan atau dikelola dalam sebuah directory ya. Nah, isi directory itu sebetulnya adalah daftar file. Ya, di directory itu ada file apa saja. Nah, directory structure ini isinya adalah kemarin sudah kita lihat ya. Jadi atribut file, baik itu nama ya dan sebagainya. Jadi isi directory structure ini adalah nama dan nomor inode ya. Kalau di sini ya. Nah, ini directory structure ini ya adanya di master file table atau volume control block tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat tentang file control block ya. Nah, file control block ini merupakan salah satu struktur data penting ya mengenai file ya. Nah, ini juga adalah masih termasuk yang sifatnya on disk tadi gitu ya. Sifatnya on disk tadi, artinya dia ada di disk ya. Nah, jadi isi dari file control block tadi seperti sudah disinggung sebelumnya ya, isinya adalah detail mengenai file ya. Detail mengenai file ini contohnya adalah nomor inode ya, lalu permissions ya,
Nah, apa itu inode nanti akan ada di slide belakang ya. Jadi inode ini tadi mirip seperti atau file control block tapi untuk sistem operasi Unix, Linux dan sebagainya ya. Lalu permission ya. Jadi yang boleh mengakses file tersebut siapa saja, hak aksesnya bagaimana, lalu ukurannya seberapa besar ya. Lalu tanggalnya ya. Nah, kalau di file system NTFS ya yang di Windows ya, struktur FCB ini disimpan di dalam master file table menggunakan relational database ya. Nah, jadi secara umum isi dari FCB ini yang pertama adalah file permissions ya. Jadi hak akses pengguna terhadap file tersebut seperti apa. Lalu file dates ya, tanggal filenya ya. Tanggal file ini yang dicatat bisa tanggal pembuatannya kapan, tanggal terakhir akses kapan, tanggal penulisan kapan. Lalu file ownernya gitu ya, jadi siapa pemilik file tersebut, lalu ownernya atau file tersebut masuk ke grup apa, lalu ACL, ACL ini yang kemarin kita bahas ya, akses control list ya. Akses control list itu ya tadi ya, siapa yang bisa mengeksekusi, siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa menulis dan sebagainya. File size, ukuran filenya berapa ya. Nah, terus, nah ini nih ya, yang terakhir ini ya, file data blocks ya. Jadi isi file ini adanya di blok mana saja. Nah, ini dicatat di dalam FCB ya. Bisa file data blocks-nya langsung dicatat di sini gitu ya. Informasi tentang bloknya mana saja bisa langsung dicatat di sini. Atau bisa juga pointer saja gitu ya. Atau bisa juga pointer ke data box ya. Jadi bisa jadi data blocks-nya langsung ditaruh di dalam FCB ini gitu ya, atau bisa juga pointers ya ke data blocks-nya. Jadi secara tidak langsung. Nah, ketika kita mengakses file ya, tadi ada dua hal. Yang pertama butuh on disk ya, structures ya, atau data struktur yang sifatnya on disk ya, dan ada data struktur yang sifatnya in memory. Nah, sekarang kita lihat yang sifatnya in memory ya. In memory itu berarti struktur data yang ada di RAM ya, ada di memori. Nah, apa saja yang harus ada di memori ya. Yang pertama adalah mountable ya. Jadi mountable. Nah, kemarin kita sudah membahas ya sekilas tentang mount ya. Nah, mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Jadi mount itu ya adalah proses mengaitkan file system ke struktur direktori yang sudah ada sehingga file system tersebut bisa diakses ya. Jadi file system tidak bisa diakses kalau belum di mount ya. Jadi harus di mount dulu ya, baru dia bisa diakses ya. Nah, mountable ini dia mencatat ya mengenai file system apa saja yang di mount ya. Lalu file system tersebut di mount-nya kemana gitu ya, atau istilahnya mount point ya. Lalu jenis file sistemnya apa ya. Nah, ini semuanya dicatat ya. Nah, itu mountable. Nah, nanti ini ada ilustrasinya ya. Lalu apalagi yang diperlukan ya, yang diperlukan nanti pasti perlu buffer gitu ya. Tadi ya, ketika kita baca data ya, maka data yang dibaca dari hard disk katakanlah, maka harus masuk ke buffer dulu gitu ya. Nah, atau ketika menulis data yang mau ditulis harus ditaruh di buffer dulu sebelum ditulis ke secondary storage ya. Nah, ini ilustrasi ya mengenai in memory data structure tadi ya. Nah, jadi di sini ilustrasinya adalah ketika kita mau buka file. Kalau mau buka file kan sistem call-nya adalah open ya, open apa nama filenya, terus nanti diikuti dengan atribut yang lain. Oke ya. Oke, sebentar. Oke.
Nah, jadi ketika kita mau buka file dengan sistem call open, maka tadi ya harus disiapkan struktur data yang sifatnya in memory. Nah, diingat ya bahwa memori ya ketika dipakai oleh sistem operasi itu dipartisi jadi dua gitu ya. Ada yang untuk user atau user space ya, ada yang untuk sistem operasi atau kernel. Jadi dibagi dua gitu ya. Nah, biasanya lokasi memori yang untuk apa namanya sistem operasi lazimnya ada di lokasi memori rendah ya, di atas gitu ya. Berdekatan dengan interrupt ya, interrupt table ya. Nah, lalu apa namanya sisanya adalah user space, artinya alok apa namanya partisi memori yang dipakai untuk program-program user. Nah, jadi kita buat program. Nah, program kita kan standarnya jalan di user space, panggil fungsi open ya. Nah, maka tahapan ketika kita mau buka file ya pastikan kita memastikan dulu ya kalau buka file ini dalam rangka mau dibaca filenya ya, maka harus dicari dulu gitu ya, filenya ada nggak gitu ya, filenya ada nggak, ada di mana, ada di directory yang sekarang aktif. Maka tahap pertama adalah yang harus dilakukan adalah membaca directory structure. Nah, jadi di kernel memory dia buat tabel ya atau struktur data yang menyimpan struktur directory ya. Nah, struktur directory ini nanti diisi. Isinya diambil dari mana? Isinya diambil dari secondary storage, ya. Jadi kita itu sekarang sedang ada di directory mana? Misalnya kita sedang ada di directory home, gitu ya, home test, katakanlah ya. Maka dicari gitu ya, struktur directory untuk home test, katakanlah yang ini. Nah, ini di load masuk ke directory structure. Nah, lalu di sini dicari, ada tidak file name yang kita buka, ada nggak gitu ya? Nah, kalau ada, dilihat dari directory structure tersebut FCB-nya, file control block-nya ada di mana gitu ya. Nah, file control block-nya ada di mana ya. Nah, nanti dari directory structure tersebut dia punya pointer yang menunjuk ke file control block gitu ya. Nah, nanti kan informasi detail tentang file yang kita buka ini tercatat di dalam file control block ini ya. Kalau directory kan isinya hanya daftar file aja ya. Nah, di daftar file tersebut ya, di situ tercatat ya file A misalnya, file A ada file control blocknya ada di mana gitu ya, file B file control blocknya ada di mana. Nah, itu tercatat di directory structure. Nah, kemudian berikutnya setelah kita buka file, oke, filenya ada ya, lalu berikutnya mau kita read ya, berikutnya kita kasih perintah read di program kita ya. Nah, ini konteksnya berarti yang kita read adalah file yang sudah kita open ya. Nah, lalu read ini ya akan mengakibatkan dibuatnya lagi gitu ya struktur data baru ya di kernel memory ya, di kernel memory. Apa saja? Ada dua ya di sini di ilustrasi ini. Yang pertama adalah system wide open file table dan per process open file table. Jadi ada dua buah open file table ya. Ada yang levelnya sistem ini berarti mengakomodasi semua proses, dan ada open file table yang sifatnya lokal per proses ya. Nah, lalu isinya apa ya? Nah, isi dari open file table ini ya, dia adalah mengambil informasi dari file control block yang merupakan file control block file yang kita buka tadi gitu ya. Nah, kita tahu di file control block ini gitu ya. Nah, ini dibaca, dimasukkan ke system wide open file table ya. Nah, dari file control block ini diketahui bahwa file yang kita buka itu data-datanya ada di mana aja, dia tersebarnya di mana gitu ya. Data blocknya ada di mana saja. Oh, data blocknya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, lokasi-lokasi di mana data block ini berada tercatat di dalam file control blocks ya. Nah, apakah cukup dengan sistem wide open file table saja? Tidak cukup ya. Kita butuh per proses open file table ya. Nah, per proses open file table ini ya, dia merefer ke system wide open file table ya. Jadi entry di per proses open file table ini seperti pointer ke system wide open file table ya.
Nah, lalu pertanyaannya sama aja dong gitu ya dengan entry di system wide open file table. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini ada indeks ya. Jadi indeks ini untuk mencatat saat ini posisi file yang sedang dibaca itu posisi keberapa ya. Jadi yang sedang dibaca oleh proses ya itu indeks keberapa? Karena bisa jadi ya suatu file, katakanlah file A ya, ini dibaca oleh dua proses, misalnya proses 1 dan proses 2 ya. P1 membaca file A itu pada dia sedang baca ya byte ke-3 gitu ya. Tapi proses 2 sedang membaca file A itu dia sedang membaca byte ke-10. Nah, siapa yang mencatat ini ya posisi pembacaan? Nah, ini yang mencatat adalah per proses open file table gitu ya. Nah, lalu yang harus kita ketahui juga di sistem wide open file table juga dicatat file ini sedang diakses oleh berapa proses. Jadi sebagai contoh, file A ini kan sedang dibaca oleh dua proses, P1 dan P2 ya. Nah, karena sedang dibaca oleh dua proses misalnya, maka di sistem wide open file table ini juga dicatat gitu ya, yang sedang membaca file ini oh ada dua proses ya. Nah, dia dicatat. Nah, artinya kalau misalnya nilainya ini masih lebih dari 0, berarti masih ada proses yang mengakses file ya, sehingga entry untuk ini ya tidak boleh dibuang dulu. Tapi kalau misalnya ini sudah 0 ya, misalnya ini sudah 0, artinya ini sudah tidak ada yang mengakses filenya sehingga dia boleh dibuang ya. Nah, jadi itu ya. Itu mengenai open file in memory file system structures ya. Oke, nah jadi kita lihat ya bagaimana sistem operasi khususnya file system ya dalam menghandle proses membuka file ya, membaca lalu nanti menulis itu kompleks prosesnya ya, dan itu disembunyikan dari user ya. Kalau kita kan cukup open ya, tahunya dapat filenya ya. Tapi ternyata realnya di belakangnya banyak yang harus dilakukan oleh file system. Nah, oke, berikutnya ini kita lihat lagi tentang partitions and mounting ya. Nah, partition ini kemarin sudah dibahas ya. Jadi kalau kita punya disk ya, itu bisa kita split ya menjadi beberapa partisi. Misalnya dibagi 3 gitu ya, menjadi 3 partisi gitu ya. Nah, masing-masing partisi ini dia boleh punya file system ya, masing-masing ya. Nah, boleh juga ya suatu partisi tidak punya file system khusus ya. Nah, di sini istilahnya gitu ya, partisi yang ada file systemnya ya, yang ada file systemnya itu di sini pakai tanda petik adalah file partisi yang sifatnya cook, matang gitu ya. Jadi di partisi tersebut dipasang file system yang standar gitu ya, yang maksudnya yang ya ada file systemnya ya. Nah, ini file system matang gitu ya. Nah, bisa juga partisi ini tidak pakai file system ya, sifatnya adalah mentah gitu ya, file system mentah atau raw. Jadi kalau yang ini dia ada file systemnya nih ya misalnya ya, kalau yang ini dia raw. Nah, boleh juga gitu ya. Nah, kalau file systemnya ada gitu ya, kita pakai file system tertentu, maka proses menyimpan dan membaca data ke volume yang kita ingin akses gitu ya, mengikuti ketentuan file system yang diinstal gitu ya. Kalau file systemnya pakai NTFS, maka baca tulis datanya mengikuti kaidah NTFS. Kalau pakai EXT, baca tulisnya dan manajemen filenya mengikuti kaidah NTFS. Tetapi kalau file sistemnya raw, maka terserah kita gitu ya. Bagaimana kita naruh data ke sini terserah kita ya. Jadi kita tinggal kalau pakai raw ya kita naruh datanya terserah kita. Kita menyimpan data dalam bentuk blok-blok gitu ya. Jadi pokoknya kita taruh data di blok 0, blok 1, blok 2 ya. Nah, di sini pengaturan datanya terserah kita. Ini raw ya. Nah, nah, di sini disinggung lagi tentang boot block tadi ya. Boot block tadi ya adalah blok khusus ya yang dia menuju ke boot volume atau bootloader ya. Jadi di secondary storage yang ada sistem operasinya, maka di situ harus ada boot block ya. Di mana boot block ini isinya
merefer gitu ya, dia merefer atau menunjuk ke boot volume ya. Boot volume ini adalah apa? Boot volume ini adalah volume gitu ya. Atau boot block ini apa gitu ya? Boot block ini adalah set of blocks ya, jadi sekumpulan blocks ya yang berisi ya kode-kode ya untuk memanggil atau memuat kernel dari file system. Kita tahu bahwa kernel ini adalah modul utama gitu ya dari sistem operasi yang disebut sebagai kernel. Ya. Atau kalau misalnya operating sistemnya banyak ya, boot block ini dia bisa menunjuk ke boot management ya, boot management program ya. Jadi kalau yang pernah menginstal 2 sistem operasi dalam satu komputer, maka misalnya kita install Windows sama Linux gitu ya. Nah, biasanya di situ ada boot manajemennya. Misalnya salah satunya yang terkenal adalah Grub gitu ya, Grub, atau kalau dulu ada yang namanya Lilo gitu ya. Nah, ini adalah boot management program ya. Nah, terus ada lagi partisi root gitu ya. Partisi root ini adalah partisi yang berisi sistem operasi ya. Nah, partisi root ini berisi sistem operasi. Nah, tapi memungkinkan juga ada partisi-partisi lainnya gitu ya yang punya sistem operasi juga ya, atau file system yang lain juga ya. Nah, jadi ini nanti bisa di-mount pada saat boot time atau bisa juga secara otomatis dan secara manual ya. Nah, ini mengenai partisi dan mounting ya. Nah, jadi Anda harus bisa mulai mengenali dua istilah ini ya, apa itu partisi, apa itu volume ya, apa itu mounting. Ya, ingat ya, partisi diinstal file system gitu ya, jadilah volume. Nah, volume belum bisa diakses sebelum di mounting. Kita tahu kemarin mounting proses mengaitkan volume ke struktur direktori yang sudah ada sehingga isinya bisa diakses lewat struktur direktori tersebut ya. Nah, di sini ada contoh ya yang namanya virtual file system ya. Nah, langsung saja ke gambarnya ya. Jadi virtual file system ini menyediakan application program interface atau API yang sifatnya uniform atau seragam untuk seluruh file system, untuk beragam file system ya. Nah, jadi VFS ini adanya di Unix ya. Nah, jadi dengan adanya VFS ini gitu ya, virtual, namanya juga virtual ya. Jadi sebetulnya dia bukan file system real ya, tetapi seperti apa ya? Meta gitu ya, meta file system. Jadi file system yang mengelola file system lagi gitu ya. Nah, dengan VFS ini ya, kita bisa menggunakan beragam file system yang berbeda gitu ya. Nah, jadi di komputer kita, di sistem operasi kita ya, kita mengakses ya volume-volume dengan sistem operasi yang beragam gitu ya. Ada yang sistem operasi tipe 1 gitu ya. Terus ada lagi sistem operasi tipe 2 yang berbeda dari sistem operasi tipe 1 ya. Bahkan sistem operasi yang sifatnya remote gitu ya, yang dia tidak apa namanya? Tidak ada langsung atau tidak langsung terdapat di mesin yang terkait gitu ya, dia harus diakses lewat jaringan ya. Nah, tetapi akses ke file system yang beragam ini semuanya seragam gitu ya. Jadi kalau mau buka file, mau file system jenis 1, file system jenis 2, file system jenis 3, bahkan network ya perintahnya tetap sama, misalnya open gitu ya. Nah, mau mengakses ke sini, ke sini, ke sini, kalau buka file tetap judulnya open gitu ya. Jadi uniform seragam ya. Nah, ini yang menghandle-nya adalah VFS ini ya. Nah, jadi pengguna sangat mudah gitu ya. Jadi misalnya dia buat file di volume yang file sistemnya NTFS ya, sama dengan dia membuat file di volume yang file sistemnya EXT. Bahkan sama juga dengan dia membuat file di volume yang file sistemnya NFS katakanlah ya, network file system. Jadi volumenya dia ada di jaringan ya. Nah, ini detailnya ya. Jadi semuanya seragam. Untuk buka file ya tetap open gitu ya, mau apapun file sistemnya ya. Mau close ya close dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan melihat
mengenai implementasi directory. Jadi kita tahu bahwa directory ini isinya adalah daftar file, ya. Jadi di directory tersebut ada file apa saja. Nah, untuk mencatat nama-nama file ini atau membuat daftar file ini, ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi nih pelajaran struktur data, gitu ya. Nah, jadi dulu kan pada saat belajar struktur data, ya, kita belajar bagaimana menyimpan sekumpulan nilai, gitu ya. Cara yang paling simpel adalah pakai array, gitu ya. Cuman kan masalahnya kalau pakai C dia statis, kalau array, ya. Lalu yang lebih dinamis pakai linked list, katakanlah, ya. Lalu aksesnya tapi kan sekuensial kalau linked list, gitu ya. Dinamis tapi sekuensial, gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya hash table, pengaksesannya lebih cepat, gitu ya. Nah, dan pencariannya lebih cepat, ya, hash table, ya, dibandingkan array. Nah, lalu berikutnya ini dipakai juga untuk implementasi directory, ya. Nah, untuk mengimplementasikan directory, ya, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan linear list, ya. Jadi isinya adalah linear list ini kita punya daftar file name, gitu ya, nama file, ya. Lalu berikut dengan nama file ini adalah pointer ke data blocks, ya. Nah, linear list ini implementasinya mudah, gitu ya, karena kan tinggal bikin listnya, ya. Tapi untuk mengaksesnya dia time consuming, dia lama, gitu ya, karena kita harus banyak melakukan search, ya. Yang namanya linear list, maka pencariannya juga bersifat linear, ya, big O-N, ya, kompleksitas waktu pencariannya. Nah, lalu agar lebih cepat bagaimana? Agar lebih cepat berarti bisa dibuat terurut, gitu ya. Nah, kalau bisa dibuat terurut, maka kita bisa pakai binary search, ya. Nah, agar bisa terurut, nah ini kan ada repot, gitu ya. Ketika kita ingin memasukkan entry baru ke dalam directory, ya, maka ada kemungkinan entry-nya itu harus disisipkan di tengah. Maka salah satu caranya yang mudah adalah mengimplementasikan list ini dengan menggunakan linked list, ya. Atau bisa juga dengan model-model tree, misalnya B+3, gitu ya. Nah, implementasi yang kedua, ya, adalah hash table, ya. Nah, hash table ini punya kelebihan, gitu ya, dalam kecepatan pencarian, ya. Nah, Anda ingat-ingat lagi deh, ya, mengenai pelajaran hash table di struktur data, ya. Jadi kalau kita pakai hash table, mencari entry dalam daftar itu cepat, karena kita tinggal hitung nilai hash-nya berapa berdasarkan fungsi hash tertentu, lalu nilai hash ini akan mengembalikan posisinya ada di mana, gitu ya. Tidak harus mencari secara linear, ya. Jadi base case-nya konstan, ya, dalam mencari suatu nilai, ya, waktu pencariannya konstan, ya. Nah, tapi kendala dengan hash table, ingat lagi, ya, di struktur data adalah collisions. Collisions ini berarti dua entry atau lebih memiliki nilai hash yang sama, ya, atau di sini dalam konteks directory dua file atau lebih, gitu ya, dia punya nilai hash yang sama, atau hash to the same location. Jadi dia di hash ke lokasi yang sama, ya. Nah, ini ada penanganannya lagi, gitu ya, untuk collision, ya. Nah, jadi hash table ini, ya, akan bagus kalau misalnya ukuran atau jumlah filenya jumlahnya fix, gitu ya. Jumlahnya fix, kalau ukuran filenya jumlahnya fix, ya. Tapi kan nggak mungkin kita punya file, kita punya komputer, lalu kita sudah tahu ukuran filenya bakal ada berapa, maksimum ada berapa, gitu ya. Nah, biasanya tidak seperti itu. Nah, sehingga kemungkinan collision ini bisa terjadi kalau misalnya kita pakai hash table. Nah, untuk mengatasi collision ini, tekniknya ada yang namanya chain overflow, gitu ya. Chain overflow ini berarti file-file, ya, nama-nama file yang punya nilai hash yang sama itu dirangkai dalam bentuk linked list, gitu ya. Jadi mereka ditaruh di entry yang sama, tetapi di entry tersebut dibuat linked list yang isinya adalah daftar file yang nama filenya itu punya hash yang sama, nilai hash yang sama. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai metode-metode alokasi. Nah, maksudnya apa? Alokasi apa? Gitu ya. Alokasi blok-blok, ya, terhadap file, ya.
Jadi yang kita bahas ini adalah alokasi blok. Ingat ya, kalau kita punya file, maka file ini akan ditaruh ke blok-blok, gitu ya. Nah, jadi katakanlah kita punya file A, gitu ya. File A ini misalnya ukurannya berapa nih? Ya, ukurannya misalnya 1500 bytes, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita format storage kita dengan ukuran bloknya 512 byte, berarti dia akan memerlukan berapa blok, gitu ya? Dia akan memerlukan, kalau 2 blok kan berarti, kalau misalnya 512 byte ya per bloknya, ya. Nah, jadi butuh berapa blok, gitu ya? Nah, misalnya satu bloknya 512 byte. 2 blok ya, itu baru 1024 ya. Di blok 0, blok 1 ini baru 1024 ya. Nah, sehingga dia butuh 3 blok gitu ya. Nah, pengalokasian ini yang akan kita bahas gitu ya. Jadi file A ini berarti dia harus dialokasikan 3 blok. Nah, teknik-teknik alokasi ini bermacam-macam. Yang paling sederhana adalah contiguous allocation. Nah, ini ingat-ingat lagi tentang istilah contiguous. Oke ya, kemudian Anda masih ingat ya apa itu contiguous ya. Ingat pada saat kita bahas tentang manajemen memori ya. Nah, jadi contiguous itu maknanya adalah setiap file ya, ketika dia harus menempati beberapa blok, lebih dari satu blok ya, maka blok-blok yang ditempati ini harus dalam keadaan contiguous. Contiguous itu berarti dia berdampingan satu sama lain gitu ya. Jadi tidak berpecah ya. Nah, jadi contohnya kalau blok A ini dia butuh 3 blok, maka blok-bloknya ini dia posisinya berdampingan ya. Jadi blok 0, 1, 2 ya, semuanya contiguous ya. Jadi kalau misalnya dia misah-misah, misalnya yang 3 blok ini ada di blok 0, di blok 5, di blok 20, nah ini berarti dia bukan contiguous ya. Nah, contiguous allocation ini adalah alokasi yang paling ideal. Jadi dia best performance in most cases. Dalam berbagai kasus, dalam banyak kasus, kinerja ya, akses, kinerja pengalokasian dia paling bagus ya. Nah, ini bagus nih contiguous ini. Lalu dia simple ya. Kenapa? Karena yang dicatat ya ketika mengalokasikan blok hanya cukup nomor bloknya aja gitu ya. Nomor bloknya ya, nomor blok pertamanya ya, starting location ya, lalu jumlah bloknya ada berapa gitu ya, itu yang disimpan cukup itu saja. Jadi dalam mencatat ya pengalokasiannya juga simple ya, tapi ya ada masalah gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita mau mencari ruang kosong untuk menyimpan file ya, ini agak susah ya. Lalu apa lagi nih katanya ya, problemnya knowing file size gitu ya, mengetahui ukuran filenya berapa gitu ya. Nah ini yang jelas bermasalah ya, external fragmentation. Nah, mudah-mudahan Anda masih ingat ya tentang external fragmentation ya. External fragmentation ini selalu jadi masalah pada alokasi yang sifatnya contiguous ya. Nah, untuk mengatasi external fragmentation ini butuh compaction ya. Compaction ini memindahkan tadi ya alokasi file yang sifatnya contiguous sehingga mereka semua berdampingan ya. Nah, akibatnya kita jadi punya ruang kosong yang banyak yang terkumpul secara contiguous ya. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya. Jadi di sini kita punya beberapa file. Ada file count, ada file tr, ada file mail, ada file list, dan file f. Ya. File count ya, dia mulainya dari blok 0, lalu isinya 2 blok ya, ukurannya 2 blok. Nah, ini kita lihat ya, file count isinya 2 blok. Yang dicatat ya, kalau kita pakai contiguous allocation ya, baik di struktur directory maupun file control blocks ya, adalah cukup start dan length-nya saja ya. Jadi sederhana gitu ya. Lalu TR ya. Nah, TR ini mulainya ada di blok nomor 14 ya, lalu ada 3 blok ya yang dibutuhkan. Nah, ini contiguous ya. Kita lihat
semuanya berdampingan. Nah, masalah dengan contiguous allocation adalah tadi ya adanya external fragmentation ya. Nah, di sini kita punya beberapa kumpulan blok yang terpisah-pisah, blok 23, 45, 8, 90, 11, ya 12, 13, 17, 18, 19 dan seterusnya. Nah, misal kita ingin mengalokasikan blok, ingin buat file ini besar, katakanlah dia butuh berapa? Butuh 10 blok gitu ya, butuh 10 blok ya. Nah, kalau alokasinya contiguous, maka kita sulit menemukan atau tidak akan menemukan yang ukurannya 10 blok karena ini ukurannya 2, ini ukurannya 4 ya yang contiguous. Lalu ini ukurannya 6 ya. Ini ukurannya 2, ini ukurannya 3, tidak ada yang pas ya. Nah, tapi kalau di total kita bisa dapat 10 blok ya. Ini ditambah dengan ini, kalau disatukan jadi 10 blok. Nah, makanya tadi untuk mengatasi fragmentation, external fragmentation ini harus dilakukan compaction ya. Nah, compaction ini cukup rumit gitu ya karena file F ini berarti dia harus digeser agar dia berdampingan dengan file count ya. Ini digeser ke atas ya sehingga nanti blok yang kosong akan berada di bagian berikutnya atau bagian bawah ya. Nah, tapi untuk kinerja dia bagus ya karena sifatnya contiguous ya. Nah, lalu di sini ada peningkatan, ada usaha untuk meningkatkan kinerja dari alokasi secara contiguous ya. Nah, ini ada yang namanya alokasi dengan extend based ya. Nah, contohnya dipakai di Veritas File System atau VFS ya. Jadi dia adalah Modified Contiguous Allocation Scheme. Nah, jadi pengalokasian secara contiguousnya dilakukan berdasarkan extend based ya. Jadi extend ini ya isinya ada kalau saya gambarkan secara sederhana gitu ya. Extend ini isinya adalah kumpulan beberapa blok yang sifatnya contiguous gitu ya. Nah, misalnya ini sebuah extend isinya adalah 3 blok gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya file yang ingin kita buat itu kurang ya bloknya, maka ditambahkan extend yang lain gitu ya. Ditambahkan extend yang lain ya. Misalnya extend ini ada di tempat yang lain ya, misalnya indeksnya adalah 8, 9, 10 ya. Nah, antar extend ini bisa mengetahui gitu ya. Jadi ini extend yang pertama katakanlah ya, ini extend yang kedua. Nah, ini ada semacam pointer gitu ya. Dari extend yang pertama ke extend yang kedua gitu ya. Nah, jadi ini extend based system ya. Nah, jadi dia contiguous ya, tetapi contiguousnya tidak semuanya, gitu ya, hanya bagian-bagian tertentu. Nah, ketika dia filenya besar, maka dia tambah lagi extend ya, kurang tambah lagi extend, dan nanti antar satu extend dengan extend yang lain ya itu dicatat linknya gitu ya, dari extend 1, habis itu extend 2 ada di mana, extend 3 ada di mana ya. Nah, ini mirip dengan alokasi berikutnya. Metode alokasi yang kedua adalah link ya. Jadi link ini prinsipnya adalah prinsip linked list gitu ya. Linked list dari blok gitu ya. Nah, makanya ini pentingnya belajar struktur data ya karena ini dipakai di sini ya. Jadi linked list ya. Nah, langsung saja gambarnya ya. Jadi misalnya suatu file ya, namanya file zip gitu ya. Dia yang dicatat kalau pakai alokasi linked list adalah mulai pada blok nomor berapa ya. Nah, jadi dicatat mulainya adalah blok nomor 9. Nah, nanti blok nomor 9 ini dia punya pointer ya ke blok berikutnya ya. Jadi blok berikutnya dari file zip ini adalah blok nomor 16. Lalu blok berikutnya dari file zip adalah blok nomor 1. Blok berikutnya adalah blok nomor 10 gitu ya. Yang ini ya, blok nomor 10 ya. Nah, lalu terakhir blok berikutnya adalah blok nomor 26. Nah,
Di blok nomor 26 ini selesai. Kenapa? Ya, karena di sini nilainya adalah nil gitu ya, atau 0 ya. Pointernya -1. Jadi end of file-nya ada di blok nomor 25 ya. Nah, jadi ini link allocation. Nah, kita lihat kalau alokasinya seperti ini, maka masalah fragmentation bisa dihindari gitu ya. Kenapa? Karena walaupun ini kita punya beberapa blok ya kosong yang terpencar-pencar, tapi nanti kita bisa bikin file dengan melink saja blok-blok yang ada. Jadi misalnya kita punya file baru gitu ya, file A. File A ini butuh 4 blok ya, misalnya kita akan mulai dari blok nomor 15 ya, maka tinggal kita bikin aja gitu ya link, misalnya dari sini ke sini ya, dapat 2 blok, dari sini ke sini 3 blok, 4 blok gitu ya. Nah, jadi tidak mesti contiguous gitu ya. Nah, ini link allocation. Nah, sehingga external fragmentation bisa dihindari ya. Nah, tapi masalahnya dengan link allocation ini adalah bloknya ini tidak bisa dipakai untuk menyimpan data semua ya. Ini untuk data gitu ya. Nah, harus ada bagian untuk pointer yang untuk menuju ke blok lainnya ya. Artinya apa? Artinya semakin banyak bloknya, semakin banyak ruang yang disimpan, ruang yang digunakan untuk pointer. Artinya secara efisiensi lebih rendah dibandingkan yang contiguous tadi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi dia butuh pointer nih ya. Nah, tadi ya semakin banyak blok berarti semakin banyak pointernya. Nah, gimana agar pointernya semakin sedikit ya. Nah, di sini ada apa namanya improvement atau ada perbaikan ya agar mengurangi ya atau meningkatkan efisiensi atau mengurangi cost untuk menyimpan pointer dengan mengelompokkan blok-blok ke dalam cluster gitu ya. Nah, jadi yang dicatat dalam metode alokasi link ini adalah bukan blok gitu ya, satuannya adalah cluster ya. Nah, jadi ini bisa menghemat penyimpanan untuk pointer gitu ya. Jadi misalnya kita bikin cluster dari 3 blok. Nah, ini satu cluster katakanlah ya, ini satu cluster gitu ya. Nah, di sini baru dibikin pointernya ya. Jadi tidak harus pointernya itu di setiap blok ya. Nah, misalnya ini satu cluster lagi gitu ya. Nah, jadi ketika dialokasikan, yang dialokasikan adalah sekluster ini ya. Nah, ini adalah peningkatan dari apa namanya link allocation. Nah, jadi dia seperti ini ya. Nah, jadi pointernya lebih sedikit kalau kita cluster. Tetapi ada yang namanya internal fragmentation. Jadi internal fragmentation ini misalnya yang dibutuhkan cuma segini gitu ya. Nah, ini tidak dipakai. Ini internal fragmentation. Nah, salah satu contoh, nah ini lalu masalah dengan alokasi secara link ini adalah masalah reliability, gitu ya. Reliability ini bisa jadi masalah, gitu ya. Masalahnya apa? Ya tadi, misalnya pointernya ini corrupt, gitu ya. Misalnya pointernya ini corrupt, gitu ya. Ininya datanya rusak, gitu ya. Pointer ini datanya corrupt, maka filenya jadi terputus, gitu ya. Jadi filenya itu nggak bisa dibaca sepenuhnya. Jadi kalau nilai pointer ini tidak valid, maka hilang. Maksudnya filenya jadi tidak valid juga gitu ya. Beda dengan yang contiguous tadi, selama catatannya tetap benar gitu ya, yang contiguous tadi. Nah, lalu masalah lainnya adalah untuk mencari blok itu butuh banyak ya proses input output. Jadi baca apa namanya untuk menelusuri ya blok-blok ini gitu ya dari tadi ya dari sini ke sini ke sini ke sini dan seterusnya itu butuh waktu karena bisa saja blok yang ini katakanlah ya blok nomor 9 dengan blok nomor 16 bisa saja dia berada pada silinder yang berbeda. Katakanlah ini silinder 1 gitu ya, blok 16 silinder 2 ya. Nah, kita ingat untuk pindah silinder itu kan harus pindah head gitu ya. Kalau di hard disk ya. Lalu belum lagi untuk memutar piringannya, menentukan ke sektor yang pas gitu ya. Nah, ini masalah dengan link allocation, beda dengan contiguous. Contiguous ini kemungkinan ya, katakanlah 2 blok ini itu berada pada silinder yang sama gitu ya. Jadi berdampingan ya.
Jadi yang ini katakanlah sektor 0, ini sektor 1, silinder yang sama. Kalaupun silindernya beda gitu ya, maka kemungkinan dia silindernya masih berdampingan. Artinya pergerakan headnya tidak begitu banyak. Ya. Nah, ini masalah dengan link allocation. Nah, salah satu contoh link allocation adalah file system yang namanya file allocation table, ya FAT ya. Di FAT ini file allocation table ini menggunakan link allocation, tetapi yang dia bentuknya adalah dia catat gitu ya. Blok berikutnya berapa ya. Sebagai contoh kita punya file namanya test gitu ya. Dia bloknya ya, file test ini mulai di blok nomor 217. Nah, lalu blok berikutnya ada di blok nomor 618. Jadi dia seperti merujuk ke sini, seperti ada pointer dari blok sini ke sini ya. Nah, jadi dia 618. Nah, 618 blok berikutnya ada di 339 gitu ya. Nah, jadi ini adalah allocation table. Nah, jadi file allocation ini seperti linked list ya, tetapi dia yang dicatat adalah nomor bloknya. Jadi dia bisa lebih cepat pada disk ya, terus bisa di cache ya, FAT-nya ini bisa di cache. Artinya struktur tabel FAT-nya ini gitu ya, bisa dipindahkan ke cache atau ke memori. Jadi proses membacanya lebih cepat. Gitu ya. Terus kelebihannya adalah untuk pengalokasian bloknya lebih. Nah, ini kalau tidak salah FAT ini kan generasi-generasi awal sistem file yang ada di DOS dan Windows ya, FAT16, FAT32 dan sebagainya. Oke, nah berikutnya metode alokasi yang ketiga adalah indeks ya. Nah, indeks ini ya yang dicatat adalah indeksnya gitu ya. Jadi setiap file ya dia punya blok khusus yang mencatat indeks gitu ya, indeks dari file ya. Nah, indeks ini maknanya apa? Maknanya adalah pointer ke data blok ya. Jadi misalnya ini file A gitu ya, file A dia punya tabel indeks sendiri, isinya adalah pointer-pointer gitu ya, pointer-pointer ke data blok yang membangun file A tersebut gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, nah ini ada file yang sama seperti yang tadi, katakanlah file zip ya. Nah, yang dicatat di directory ya, yang dicatat di directory ya, kalau yang di apa namanya list ya, yang dicatat di directory kan, kalau yang di contiguous yang dicatat di directory adalah posisi start dan panjangnya berapa ya. Kalau yang link yang dicatat di directory adalah start dan end-nya gitu ya. Jadi mulainya dari blok berapa, akhirnya di blok berapa. Nah, kalau di indeks ya, maka yang dicatat di directory adalah alamat blok ya dari indeks blok ya. Jadi indeks blok ini ada di blok nomor 19 ya. Nah, blok nomor 19 ini isinya adalah seperti ini. Isinya 16, 1, 10, 25. Min 1, min 1, min 1 ya. Nah, artinya file zip ini ada di blok nomor 9 ya, di blok nomor 16, di blok nomor 1, di blok nomor 10 dan di blok nomor 25. Jadi blok nomor 19 ini seperti punya pointer ke blok-blok yang lain ya. Nah, jadi semuanya dirangkum dalam blok nomor 19 ini. Nah, ini yang disebut sebagai index block gitu ya. Nah, kelebihannya adalah dia tidak harus tidak seperti link list gitu ya, yang link allocation tadi. Kalau link allocation tadi kan setiap blok harus punya pointer ke blok yang lain ya. Nah, kalau ini pointer-pointer ini dirangkum gitu ya dalam satu blok khusus yang disebut sebagai index block ya. Nah, jadi dia lebih hemat penyimpanan ya, lebih bisa mengurangi jumlah pointer di setiap blok. Nah, lalu dia mendukung tidak mesti non contiguous gitu ya. Tidak mesti contiguous. Jadi blok yang dipakai bisa lokasinya di mana saja, tidak mesti berdampingan ya. Ini index allocation. Nah, jadi tentunya pasti ada plus minus ya. Ya,
minusnya apa? Minusnya adalah untuk index allocation ini dia harus ada tabel khusus yang namanya index table tadi, gitu ya. Nah, lalu random access ya juga mudah gitu ya. Nah, tetapi di sini ketika kita melakukan dynamic access, nah ini juga bagus ya, dynamic access ini artinya ukuran file bisa berubah-ubah. Nah, ini bisa terhindar dari external fragmentation ya. Jelas ya kenapa bisa external fragmentation, karena cara mengalokasikannya tidak contiguous ya. Nah, tapi dia ada overhead tadi ya. Overheadnya adalah kita harus mengalokasikan blok khusus sebagai index blok ya. Nah, untuk alokasi dengan indeks ini ya bisa multi level ya. Kalau dikhawatirkan satu tabel indeks tidak cukup ya. Satu indeks table terlalu kecil. Kita butuh ukuran file yang lebih besar. Jika dengan mengandalkan satu tabel indeks, maka ukuran filenya terbatas, maka kita bisa buat ukuran file yang lebih besar dengan membuat indeks secara hierarkis gitu ya. Jadi ada indeks luar, katakanlah seperti ini, dan ada indeks dalam gitu ya. Nah, jadi ini directory entry-nya gitu ya, dia merujuk ke outer index dulu. Nah, nanti outer index ini menunjuk ke indeks-indeks lainnya, ke indeks-indeks table lainnya. Nah, nanti indeks-indeks table yang ada di dalam ini baru yang merujuk ke blok-blok datanya. Gitu ya. Nah, dengan cara ini kita bisa punya ukuran file yang besar, gitu ya, yang sangat besar. Gitu ya. Nah, ini digunakan pada sistem file atau file system di Unix, ya, Unix UFS, ya, Unix UFS ini dia kalau Anda perhatikan, ya, ini apa namanya, ini cukup kompleks, ya, jadi dia beragam, ya, jadi yang dia catat, ya, dalam bentuk inode istilahnya, ya, adalah yang pertama adalah informasi tentang filenya ya. Pertama modenya apa gitu ya. Lalu ownersnya siapa, timestamps-nya kapan ya. Lalu jumlah bloknya ada berapa ya. Nah, lalu untuk menyimpan data-data bloknya ada di mana? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah direct blocks ya. Jadi kalau direct blocks ini yang dicatat di sini adalah langsung alamat bloknya ada di mana saja gitu ya. Ada di mana saja. Ini seperti yang indeks yang tadi ya, yang sederhana. Jadi hanya satu level ya. Nah, jadi ini bermanfaat kalau misalnya ukuran file kita kecil ya. Ukuran file kita kecil, maka kita bisa manfaatkan di UFS ini dengan menggunakan direct blocks ya. Nah, manfaat atau keuntungan dari direct blocks ini adalah kita bisa satu kali langkah ya, cukup baca direct blocks ini maka kita dapatkan data-datanya, blok-blok datanya ya. Nah, tapi kalau ukuran filenya masih kurang, kita butuh yang lebih besar lagi ya, maka kita selain menggunakan direct blocks bisa pakai single indirect ya. Jadi single indirect ini di sini dia punya pointer ke index table yang ada di luar gitu ya, index table yang ada di luar. Nah, baru index table yang ada di luar dia punya pointer ke blok-blok data yang lain gitu ya. Nah, tentunya ini jadi butuh overhead tambahan karena kita harus memuat indeks blok ya, blok yang isinya indeks table yang lain. Jadi kita butuh akses dua kali. Yang pertama mengakses ini gitu ya, mengakses FCB-nya, file control block ataupun inode-nya. Terus yang kedua mengakses indeks table yang lain ya. Tapi kan kita butuh file yang lebih besar. Nah, kalau masih kurang juga ukuran filenya, masih butuh yang lebih besar lagi, maka bisa pakai double indirect. Jadi dia index table ini mengacu atau merefer ke index table lagi, baru index table yang paling luar dia mengacu ke data gitu ya. Kalau masih kurang lagi bisa pakai triple indirect, 3 kali 3 levelnya. Nah, semakin banyak levelnya berarti semakin banyak proses input output yang harus dilakukan, karena misalnya di double indirect dia harus pertama baca struktur data ini dari disk, lalu baca index table level pertama, lalu baca index table level kedua, baru baca datanya. Jadi lebih lambat lagi, ya. Nah, tapi kelebihannya ini mendukung ukuran file yang sangat besar, gitu ya. Nah, ini kriteria base metodenya seperti apa ya, metode yang baik untuk apa. Nah, ini
dari alokasi-alokasi tadi yang bagus bagaimana ya, ini tergantung gitu ya. Tergantung tipe aksesnya ya. Jadi kalau yang paling bagus itu tetap yang contiguous. Contiguous ini cocok untuk metode akses yang sifatnya sequential maupun random gitu ya. Nah, kalau link ya, yang link list itu cocok hanya untuk sekuensial, untuk random sangat buruk ya, karena dia harus menelusuri link tadi, gitu ya. Nah, ini silakan Anda bisa pelajari mengenai masalah performance. Oke, nah berikutnya adalah yang penting juga di dalam file system adalah free space management ya. Jadi manajemen ruang kosong, blok-blok yang kosong ya. Nah, kalau kita mau buat file, ya, maka kan harus dicari dulu file itu mau ditaruh di mana, di blok nomor berapa. Nah, berarti kan harus dicatat, gitu ya. Yang kosong itu blok nomor berapa saja, ya. Nah, maka file system ini harus menyimpan yang namanya free space list, daftar ruang kosong, ya. Nah, salah satu metode, ya. Nah, ruang kosong ini apa? Ruang kosong ini bisa blok, bisa cluster, ya, tergantung, ya. Jadi kalau cluster tadi ingat ya, cluster itu kumpulan blok ya. Kalau blok itu berarti blok tunggal, kalau cluster tadi berarti kumpulan dari blok ya. Nah, salah satu cara untuk mencatat free space adalah dengan bit vector, gitu ya, atau bitmap. Nah, bitmap ini kita punya suatu nilai ya, suatu nilai bit, suatu nilai biner, suatu bit string gitu ya, yang menyatakan blok-blok yang kosong, gitu ya. Jadi kita punya bit string panjangnya n, ya, panjangnya n. Nah di sini kita bisa catat blok yang kosong mana saja. Sebagai contoh misalnya isinya 1, 0, 0, 0, 1, 1, katakanlah begini ya, atau gini deh, 0, 0, 1, 1, 1 gitu ya. Nah berarti kalau begini artinya ya blok 0 berdasarkan definisi ini ya, berarti blok 0 dia occupied, ya, dia terisi, gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai, ini terisi, gitu ya. Blok 1 terisi, blok 2 terisi, blok 3 terisi. Nah, blok 4 kosong nih, yang 1, 1 ini nilainya artinya kosong, gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan bit vector atau bitmap, ya. Nah, kalau kita pakai bitmap, maka kita bisa hitung ya, blok yang kosong itu posisinya ada di mana menggunakan rumus ini, gitu ya. Jadi cara pengecekan terhadap bit vector ini tidak dicek bit per bit begini gitu ya, tetapi per word gitu ya. Per word. Jadi per word ini terserah satu word apakah mau 8 bit gitu ya atau mau 16 bit ya, terserah. Jadi misalnya per wordnya 8 bit. Berarti cara membaca bit string ini adalah 8 bit 8 bit gitu ya, 8 bit 8 bit ya. Nah, kalau misalnya wordnya ini nilainya 0, nah, berarti kan ini isinya 0 semua gitu ya. Isinya 0 semua. Gitu ya. Nah, berarti dia tidak bisa dipakai kalau 0 kan. Yang kita cari adalah yang 1 gitu ya. Jadi misalnya 0, 0, 0, 0, 0, kita bikin satu word ya. 8 bit misalnya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi ini satu word ya, misalnya kita pakai 8 bit ya. Ini kan nilainya 0 ya, ini nilainya 0 ya. Nah, artinya ini nggak bisa dipakai ya. Jadi rentetan ya, rentet apa namanya? Blok-blok yang ini, blok 0 sampai blok 7 itu penuh gitu ya. Nah, baru di sini nilainya bukan 0, nilainya tidak 0. Berarti ini ada yang bisa dipakai gitu ya. Nah, ada yang bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai yang mana? Nah, ini misalnya ini mulai dari blok nomor 8. Nah, ini lokasi blok nomor 8 ini bisa dihitung pakai rumus ini, gitu ya. Jadi number of bits per word, ya. Misalnya tadi 8 dikali jumlah word yang 0, jumlah word yang 0 kan cuma 1. Jadi, berarti 8 kali 1, 8, gitu ya, ditambah offsetnya 1. Nah, ini dengan bit vector, ya. Nah, tapi bit vector ini punya kekurangan karena kita butuh extra space ya untuk menyimpan ini ya, menyimpan bit vector ini ya. Nah, kalau misalnya kecil, storage-nya nggak ada masalah gitu ya. Misalnya kalau kita punya hard disk 1 terabyte, maka bit vectornya butuh penyimpanan 32 megabyte ya. Nah, tentunya semakin besar ukuran disknya, maka bit vectornya semakin besar. Nah, untuk memperkecil bit vector bagaimana? Ya udah berarti
yang dicatat jangan per blok, misalnya per cluster. Satu cluster isinya 4 blok, sehingga yang tadinya 32 mega bisa direduksi untuk bit vektornya menjadi 8 mega. Ya. Nah, kemudahan atau apa namanya kelebihan gitu ya yang ditawarkan oleh free space management dengan bit vector ini adalah kita mudah untuk menemukan contiguous file, ya. Jadi file yang sifatnya contiguous. Nah, berikutnya adalah free space management yang kedua adalah link list, ya, pakai link list. Nah, ini seperti yang tadi alokasi tadi gitu ya. Nah, jadi kalau link list ini ya pakai link list gitu ya. Jadi kita punya link list, isinya adalah blok-blok yang kosong gitu ya. Jadi yang dalam kasus ini adalah blok yang kosong ya. Jadi yang kita catat cukup head-nya saja ya. Jadi yang head-nya ini yang kosong adalah blok nomor 2, habis itu yang kosong blok nomor 3, habis itu yang kosong blok nomor 4, habis itu blok nomor 5 yang kosong ya. Nah, kelebihannya adalah kita tidak butuh extra space ya untuk mencatat blok yang kosong ya. Jadi no waste of space. Jadi tidak butuh blok khusus untuk vektor tadi gitu ya, seperti yang bit vektor tadi. Nah, tapi tentunya kita butuh pointer untuk ke blok berikutnya, gitu ya, untuk mencatat blok berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian manajemen free space lainnya yang bisa Anda lihat di sini ada grouping, gitu ya, ada counting, ya. Jadi kalau grouping ini, jadi dia yang link list tadi dimodifikasi, ya, dimodifikasi, ya. Dia menyimpan store address of next and min 1 free blocks gitu ya. Jadi yang dia catat adalah dia di grouping dulu ya. Kalau ini kan tidak di grouping. Ini misalnya ini di grouping ya. Ini menjadi satu grup ya. Menjadi satu grup gitu ya. Nah, nanti di sini dia yang di list ya adalah grup ini gitu ya, seperti ini gitu ya, dengan grouping ini. Nah, lalu berikutnya adalah counting ya. Nah, counting ini hubungannya dengan contiguous allocation ya. Jadi kalau misalnya seringnya file itu sifatnya contiguous ya, maka counting ini akan sangat bermanfaat karena yang dicatat cukup ya first free blocknya ya, jadi blok kosong pertama ya, dengan blok berikutnya ada berapa yang kosong gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh ini yang contoh saya buat sendiri, misalnya, nah ini kan sifatnya contiguous ya, blok 28 hingga 31 ya, misalnya pakai pencatatannya dengan counting gitu ya, maka yang dicatat cukup blok pertama yang kosong adalah 28 ya, lalu berikutnya ya yang kosong ada 3 blok gitu ya, ada 3 blok, berarti blok-blok yang kosong adalah 28, 29, 30, 31. Nah, ini sangat efisien dan mudah untuk menemukan ruang kosong yang sifatnya contiguous ya. Oke, nah berikutnya ada juga space maps ya. Space maps ini dipakai di sistem file yang namanya, di file system yang namanya ZFS ya. ZFS ini untuk very large file system, jadi ukurannya sangat besar ya. Caranya dia dibagi-bagi menjadi metaslab ya. Nah, sehingga di dalamnya dalam suatu kolom isinya bisa beberapa metaslab ya. Nah, setiap metaslab dia punya space map gitu ya. Nah, space map ini intinya dia pakai counting algorithm seperti yang tadi, gitu ya, dihitung, gitu ya. Nah, space map ini dia tidak pakai file system yang ada, tetapi dia pakai log file, jadi aksesnya lebih cepat, ya. Oke, nah ini masalah efisiensi dan kinerja, nanti Anda bisa pelajari sendiri bagaimana masalah efisiensi dan kinerja dari free space management ini ya. Jadi yang mempengaruhi efisiensi apa saja gitu ya. Lalu untuk meningkatkan kinerja apa saja, sebagai contoh untuk meningkatkan kinerja untuk free space management ini adalah ya
menempatkan data dan metadata gitu ya sedekat mungkin gitu ya. Jadi kan untuk mengakses data ya blok-blok data maka kita akses metadatanya dulu ya. Nah ini akan bagus kalau posisi metadata dan datanya itu sendiri blok datanya close together ya, jadi berdekatan ya. Lalu berikutnya membuat buffer cache ya, jadi membuat cache ya untuk mempercepat pengaksesan data. Bisa juga akses secara sinkronus dan asinkronus dan sebagainya. Ini nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Oke, nah lalu yang harus Anda pelajari sendiri nanti adalah contoh-contoh file system ya. Di sini ada Sun Network File System atau NFS ya. Jadi NFS ini memungkinkan Anda punya volume gitu ya yang tidak ada di komputer kita tetapi ada di jaringan gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya komputer gitu ya, punya komputer ya. Nah, ini komputer kita ya. Nah, lalu ada komputer lain ya, komputer B ya. Nah, lalu komputer B ini dia punya apa namanya? Komputer B ini punya volume sendiri yang di-share ya, atau punya direktori sendiri yang di-share. Misalnya di sini ada direktori program gitu ya, program lalu A ya, lalu B gitu ya. Nah, di sini kita di komputer B kita punya struktur direktori sendiri, misalnya home ya, test ya. Nah, ini gitu ya bisa di-share gitu ya, bisa di-share ke komputer lain yang terhubung ke jaringan. Jadi komputer A dan B ini harus terhubung melalui jaringan gitu ya. Nah, ini bisa di-mount ya. Jadi ini bisa di-mount ya di bawah direktori yang ada, misalnya di bawah ini. Jadi di sini bisa di-mount sehingga home test program ya A B. Jadi ketika kita masuk ke direktori program AB, artinya kita sedang mengakses direktori lain yang ada di jaringan. Ya, nah, ini dimungkinkan dengan NFS. Nah, ini silakan Anda bisa pelajari secara mandiri. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk materi pertemuan ke-14 ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Baik, kalau cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau misalnya sudah cukup, maka nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi sekarang ataupun materi sebelumnya, bisa disampaikan melalui grup WA. Oke, saya akhiri pertemuan ke-14 ini. Jadi setelah ini kita bahas ya, silakan Anda persiapkan ya materi ke-8 sampai ke-14 untuk bahan UAS. Ya. Dengan demikian saya tutup pertemuan hari ini. Saya stop recording dulu. Saya stop recording dulu.